Kejutan. Ada banyak kejutan di dalam hidup ini. Kita tentunya suka akan kejutan yang menggembirakan. Misalnya kita mendapat pujian dari atasan yang tidak kita duga sebelumnya, atau mendapat hadiah ulang tahun yang sangat mahal, atau mendapat undangan menghadiri suatu pesta yang penting di kota kita, atau hal-hal baik lainnya. Namun ada juga kejutan yang tidak menggembirakan, seperti misalnya mobil kita tiba-tiba rusak dan biaya perbaikannya sangat mahal. Atau cek rutin tahunan kita ke dokter ternyata membawa kabar bahwa kita menderita penyakit yang mengancam nyawa kita. Atau berita bahwa kita termasuk salah satu yang ikut di PHK dari perusahaan tempat kita bekerja. Atau anak kita pulang ke rumah membawa kabar yang mengejutkan. Semua ini adalah kejutan yang tidak kita harapkan terjadi kepada kita. Namun pada kenyataannya, semua kita tidak terhindar dari kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan tersebut. Bagian yang dapat kita lakukan hanyalah menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, secara rohani, secara materi, maupun secara emosional, untuk menghadapi kejutan-kejutan yang tidak kita harapkan dalam hidup kita. Sebenarnya pada tahun ini, semua kita dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19. Sebab tahun lalu tidak ada kita yang mengira bahwa ini akan terjadi pada tahun ini. Semua kita mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita diingatkan bahwa semua rencana kita dapat berubah begitu saja oleh datangnya pandemi COVID-19 ini. Kita menyadari betapa terbatasnya manusia dan betapa kita semua manusia perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua kita memiliki pilihan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau justru menjauhkan diri dari Tuhan dan berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri saja. Oh, biarlah kita semua memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita menghadapi semua kejutan yang tidak kita harapkan dalam hidup ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang dapat mengejutkannya. Tuhan kita tidak terkejut akan pandemi COVID-19. Tuhan tidak terkejut oleh apapun, karena Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan karena Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu, maka Tuhan sanggup memberikan hikmat-Nya dan kebijaksanaannya kepada kita dalam menghadapi semua kejutan yang datang dalam hidup kita. Yesaya 46 ayat 9-10 berkata, "Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan." Tuhan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 16 dituliskan, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya." Tuhan sudah tahu akan hari-hari kita semuanya. Tuhan kita sungguh dahsyat. Dia maha hadir, Dia maha kuasa, dan Dia maha tahu. Kita dapat berharap kepada Tuhan dan bersandar penuh kepadanya di saat kita mengalami kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Tuhan kita adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala keperluan kita. Dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan memberikan kepada kita anak-anak-Nya apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan panggilan-Nya dalam hidup kita. Kita mengingat bagaimana Tuhan memberikan seorang anak kepada Abraham. Tuhan memberikan seorang istri kepada Ishak. Tuhan memberikan tempat di istana bagi Yusuf untuk menjadi pemimpin di sana yang kelak memelihara umat Tuhan, yakni Israel dan keturunannya. Tuhan memberikan mana dari sorga bagi makanan bangsa Israel selama mereka di padang gurun. Tuhan memberikan anak bagi Hana yang mandul. Tuhan memberikan gua bagi Daud saat dia perlu bersembunyi dari Saul yang mengejarnya. Tuhan memberikan hikmat bagi Salomo. Tuhan memberikan minyak yang terus mengalir kepada janda yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 4. Tuhan memberikan daging yang dibawa oleh gagak bagi Elia.
Tuhan memberikan kemampuan untuk mengartikan mimpi bagi Daniel. Tuhan mengirim malaikat untuk mengeluarkan Petrus dari penjara. Dan masih banyak lagi pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi anak-anaknya di sepanjang kisah Alkitab. Tuhan Yesus tidak berubah. Ia tidak dapat dikejutkan oleh hal seburuk apapun. Namun Dia sendiri dapat mengejutkan kita dengan semua pertolongannya dan mujizatnya bagi kita. Kita memang tidak tahu kejutan apa lagi yang menanti kita pada hari-hari yang akan datang. Namun kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah Jehovah Jireh bagi kita. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Dan Ia adalah Alfa dan Omega. Ia adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus selalu berjalan di depan kita. Itu sebabnya jika datang kejutan yang tidak menyenangkan, kita dapat berdoa dan mohon pertolongan Tuhan atas kita. Dan itu bisa kita lakukan saat kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Ini berarti kita suka akan firman Tuhan dan suka melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita berakar di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saat kita berakar dalam Tuhan, kejutan buruk tidak membuat kita menjadi sangat tertekan lalu menyerah. Dan sebaliknya, kejutan baik juga tidak membuat kita menjadi sombong dan lupa diri. Benarlah bahwa kejutan buruk ataupun baik dapat mempengaruhi emosi kita, di mana kita akan merasa sedih atau bingung saat ada kejutan buruk, atau sebaliknya kita sangat senang saat ada kejutan baik. Namun bila kita berakar dalam Tuhan, kita akan ingat untuk tidak sedih berlebihan atau senang berlebihan sampai melupakan Tuhan. Justru kita ingat untuk selalu kembali kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, ataupun memberi semua kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1-10. Ia menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara orang yang berakar di dalam Dia, yakni orang yang takut akan Tuhan, orang yang suka akan firman-Nya. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Ia melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Jelas dalam ayat 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Marilah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Banyak orang berpikir bahwa hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang menderita, karena tidak boleh berbuat dosa ini dan itu. Itu adalah tipu daya setan. Justru hidup di dalam dosa dan kejahatan adalah hidup yang menderita. Dan hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang berbahagia. Marilah kita bertobat dari semua dosa yang selama ini mengikat kita. Mari kita pilih hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Dari ayat-ayat Mazmur 112 di atas, kita tahu bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan, bukan hanya dia yang berbahagia,
namun keturunannya juga perkasa dan diberkati. Ia diberkati dalam hal materi atau kekayaan. Dan ketika datang kejutan yang tidak menyenangkan, yakni ketika datang gelap, maka akan terbit terang baginya. Ada jalan keluar baginya. Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Itu sangat luar biasa. Namun kita harus ingat bahwa orang yang takut akan Tuhan berarti ia juga adalah orang yang adil, orang yang mengasihi, orang yang menaruh belas kasihan. Lalu Tuhan yang memberi kemujuran atau keberuntungan kepadanya. Itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan manusia, tetapi Tuhan yang memberikannya. Tuhan juga menjanjikan bahwa ia tidak akan goyah, melainkan akan diingat selama-lamanya. Itu mengatakan bahwa walaupun ia sudah meninggalkan dunia ini, pengaruhnya yang baik kepada keturunan atau generasi berikutnya tetap ada dan tetap bertahan. Marilah kita bertumbuh menjadi orang yang adil, yang mengasihi, dan selalu menaruh belas kasihan. Dalam ayat 7 jelas dikatakan bahwa ketika datang kejutan yang tidak menyenangkan, yakni ketika datang kabar celaka, ia tidak perlu takut. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia hidup dengan iman tiap-tiap hari. Itu sebabnya hatinya teguh dan ia memandang rendah para lawannya. Ia tidak membandingkan dirinya dengan kejutan yang datang tersebut, tapi ia membandingkan Tuhan yang di pihaknya dengan kejutan itu. Dan tidak ada kejutan manapun, kabar celaka apapun yang dapat mengatasi kuasa Tuhan. Tuhan jauh lebih dahsyat dari semuanya itu. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan akan tetap dapat memberkati orang lain. Walau sudah mengalami kejutan yang buruk, ia tetap menang. Bahkan dalam ayat 9 dikatakan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya, dan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Sungguh luar biasa. Seharusnya kejutan buruk yang datang kepadanya akan menghancurkannya, namun justru kejutan buruk itu membawa kemuliaan baginya. Benarlah firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada ayat selanjutnya kita diingatkan bahwa ketika itu terjadi, yakni orang-orang di sekitarnya menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dan memelihara orang benar, seharusnya mereka bertobat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tetap iri hati, mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Mazmur 112 ayat 10 berkata, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Janganlah ada di antara kita memilih menjadi seperti orang fasik. Mereka memiliki akhir yang menyedihkan. Tuhan Yesus sudah mati menebus semua dosa kita dan menyediakan kepada kita satu hidup yang berkemenangan di dalam Dia. Marilah kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mau hidup takut akan Tuhan. Marilah kita memilih hidup sebagai orang benar. Mazmur 112 ayat 1 di atas mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Marilah kita takut akan Tuhan dan marilah kita sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Maka walaupun datang kejutan-kejutan dalam hidup ini, kita dapat tetap beriman. Kita tidak takut. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita menghadapi semua kejutan tersebut bersama Tuhan Yesus. Janganlah ada kita yang menjadi lemah atau berhenti di tengah jalan dalam mengikut Tuhan. Oleh karena adanya kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus menyertai kita selalu dalam hal itu. Dan yang terpenting, ingatlah juga bahwa satu hari kelak, Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita anak-anaknya. Kita berketetapan hati untuk tetap setia hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26 sampai 27 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya.
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin dan amin.